patutlah kita berbangga, ya. Dan jangan pernah merasa berat, letih. Ketika kita merasa berat dan letih ketika beribadah, sadarlah bahwa hakikatnya ibadah itu untuk kebaikan kita, untuk kebaikan kita sendiri, ya. Oleh karena itu, ketika kita sadar seperti itu, kita bahagia, kita senang. Saya ini sholat kepada Allah, beribadah, berdoa, minta kepada Allah, hakikatnya untuk saya sendiri, ya. Dan seandainya manusia semuanya ini nggak ada yang sholat, nggak ada yang beribadah, nggak ada yang berdoa, nggak ada yang taat kepada Allah, ya, maka Allah tetaplah Allah dan Allah tetap Tuhan. Ya. Nanti wa ilaihi turja'un, kita akan kembali kepada Allah, dan di sana kita akan melihat, ya, kenyataan yang pahit, ya, yaitu apa? Ternyata selama ini saya tertipu, selama ini saya salah, selama ini saya salah mengejar apa yang tidak seharusnya saya kejar, dan seterusnya. Itu di akhirat, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Meskipun ada orang yang nggak percaya akhirat, ya, ada orang yang nggak yakin akhirat. Bil akhiratihum kafirun, dan terhadap hari akhir mereka ingkar. Padahal kalau kita renungkan itu, lawang kita aja sebelum hidup di dunia ini, kita ada di mana, ya, kan gitu, ya. Dan Allah ngasih tahu kepada kita bahwa kita berasal dari Allah Subhanahu wa taala, diciptakan, ya, dengan sebab-sebab, dengan proses, dan diberikan bekal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di penghujung bulan Sya'ban yang sebentar lagi masuk Ramadan, seminggu lagi insyaallah, besar harapan kita dan doa kita agar setiap detik dari kehidupan kita ini bermanfaat, semakin menambah taat, menambah keimanan, ketakwaan kita kepada Allah. Dan malam ini malam Jumat, ya Bapak sekalian, bisa jadi Jumat terakhir, tapi bukan terakhir dalam hidup kita, ya. Terakhir dalam bulan Sya'ban, tapi semoga bukan Jumat terakhir dalam hidup kita, ya. Moga-moga kita diberikan usia yang panjang, barokah, ya, ilmu yang manfaat, dan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan bab tentang sabar, ya. Tentang sabar. Ini cocok sekali nih. Ramadan juga ngajari kita sabar. Hadis yang berapa ini? Hadis yang ke-44 atau hadis ke-20 dari bab sabar. Wa an Anasin qala radhiyallahu anhu qala kana ibnun li Abi Talhata yashtaki radhiyallahu anhu. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan, adalah putranya Abu Talha itu sakit keras. Putranya Abu Talha sakit keras, yashtaki. Fa kharaja Abu Talha, atau putranya Abu Talha itu dalam kondisi sakit gitu. Kemudian Abu Talha ini pergi, Pak. Ada tugas negara. Ada tugas negara. Maksudnya itu kewajiban yang mengharuskan beliau keluar meninggalkan istri dan anaknya. Faqubidas sabiyyu, ternyata Allah takdirkan putranya itu wafat, Bapak Ibu sekalian. Ya, siapa yang tidak sedih, ya, anak yang kita cintai atau siapapun di antara kita yang diambil putranya oleh Allah, ya, mungkin sedih, ada perasaan sedih. Falamma raja Abu Talha, sang putra wafat, setelah Abu Talha kembali pulang ke rumahnya, qala, bertanyalah Abu Talha kepada istrinya, ma fa'ala ibni, bagaimana kondisi putraku, pada istrinya. Qalat Ummu Sulaim, istrinya yang bernama Ummu Sulaim, ya, wahia ummus sabiyyu, dan ia adalah ibunda dari putranya, maksudnya ibu dari anaknya tadi. Huwa askanu ma kana, dikatakan oleh ibunya ini, dia tenang, dia lebih tenang dari sebelumnya. Ini bahasa apa? Bahasa kias, ya. Jadi intinya itu si istri menjawab dengan jawaban yang menenangkan hati suami. Ya, ini
pernah saya singgung ini, pernah saya kasih bocoran pada pertemuan sebelumnya ya. Huwa askanu makana faqarrabat ilaihi al-asya fata'asya. Istrinya ini berusaha bersikap tenang, kemudian dia siapkan makanan dan dihidangkan makanan malam dan suaminya pun makan malam. Menunjukkan ketenangan dari istrinya. Ya. Kalau orang sedih itu kan kelihatan begitu, Pak ya. Raut mukanya, mungkin dari nada bicaranya, gugupkah atau apa kan begitu. Ini berusaha tenang istri ini, ya. Sampai dia menghidangkan makanan untuk suaminya untuk makan malam. Summa asaba minha. Dan asaba minha itu maksudnya adalah suami ini ya layaknya suami istri lah begitu. Ya. Suami seperti layaknya suami istri. Artinya bermalam pengantin lah begitu, ya. Falamma faragha, ketika sudah selesai ya dari hajat-hajatnya tadi, qalat, berkata istrinya, warus sabiyah, anak kita ini sudah meninggal ya gitu. Mereka sudah menguburkan anak kita. Kaget suaminya, Pak. Ya. Suaminya kaget. Ya, bisa dibayangin ya. Suami yang dilayani dengan sangat baik, kemudian dan sebagainya. Jadi seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Setelah itu istri baru ngasih tahu. Nah, ini mungkin juga termasuk akhlak adab yang luar biasa ya Bapak Ibu sekalian. Ini jarang dimiliki apalagi oleh emak-emak zaman now ya. Emak-emak zaman now itu paling kalau dapat hal yang menyenangkan itu yang disembunyikan itu. Suami jangan sampai tahu. Tapi kalau ada hal yang menyakitkan, itu biasanya langsung gitu ya. Tapi ya sesuatu yang manusiawi lah Bapak. Biasanya orang memang tidak sanggup menahan ya. Tapi ini luar biasa ini Ummu Sulaim ini ya. Nah, berkaitan dengan itu, lalu Abu Talhah sang suami ini mendatangi Rasul. Sowan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma asbaha Abu Talha ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu, sowan kepada Nabi dan menceritakan kejadian malam itu. Bagaimana istrinya yang bersikap baik, manis, padahal ada sesuatu yang dia sembunyikan, yaitu kisah pilu, kisah sedih, kematian putranya, dan itu baru dikasih tahu setelah makan malam dan bermalam pengantin. Anggap ini malam pengantin ya, suami istri lah Pak ya, begitu. Unik Pak ya kisahnya. Luar biasa, luar biasa. Waqala, maka Nabi bertanya, arrastumul laila, apakah tadi malam kamu bermalam pengantin? Gitu. Nah, ini Nabi ya bertanya dengan nada heran juga menyelidik begitu. Arrastumul laila? Qala na'am. Betul ya Nabi. Qala Allah barik lahuma. Semoga Allah memberkati kalian berdua. Jadi doakanlah Nabi, semoga Allah memberkahi kalian berdua. Ya, Allah barik lahuma. Jadi ya ini doa yang umum Bapak Ibu sekalian, kita senantiasa kalau kita mendoakan kebaikan untuk orang, Allah barik laka ya, bukan hanya untuk orang yang baru menikah ya. Barakallahu lakum wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair, itu kan doa untuk pengantin baru Bapak Ibu sekalian, agar Allah senantiasa mencurahkan keberkahan untuk keduanya gitu. Tapi Nabi juga mendoakan untuk Abu Talha dan istrinya Ummu Sulaim ini, Allah barik lahuma. Dan doa Nabi ini mustajab Bapak Ibu sekalian. Doa yang langsung diijabah oleh Allah. Fawaladat gulaman, setelah itu Ummu Sulaim pun hamil ya, dan melahirkan seorang anak laki-laki. Fawaladat gulaman. Faqala li Abu Talha, maka berkata kepadaku Abu Talha, maksudnya berkata kepada Anas yang menceritakan hadis ini, ihmilhu hatta ta'tiya bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bawalah dia sampai kamu bertemu atau mendatangi Nabi. Artinya anak bayi yang lahir dari istriku ini bawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya.
agar apa? Didoakan oleh Nabi, agar ditahnik oleh Nabi. Wa ba'atha ma'hu bitamarat, dibawakan bersertanya beberapa kurma. Ya, ini tahnik ini ya. Faqala am'ahu syai', qala na'am tamarat. Ketika ditanya oleh Nabi, "Ya Anas, kamu bawa apa? Bawa kurma kah?" Leres ya Nabi, saya bawa kurma. Tamarat, beberapa kurma. Fa akhadha Nabi, lalu Nabi pun mengambil beberapa kurma itu, ma'asyiral muslimin, ya. Fa madaghaha, lalu dikunyah. Nah, ini teknik ya, Nabi Abu sekalian. Jadi anak bayi yang baru lahir itu disunnahkan ditahnik ya dengan apa? Dikunyahkan kurma. Kurma sampai halus ya. Tsumma akhadha min fihi faj'ala fi as-sabi, kemudian diambil kunyahan itu dan dimasukkan ke mulut bayi ini, ditaruh di mulutnya atau di langit-langitnya. Ya. Jadi begitu. Ini namanya mentahnik. Ya, tsumma hannakahu wa sammahu Abdullah. Ditahnik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi ya. Kemudian diberi namanya siapa, Pak? Abdullah. Ya, termasuk nama-nama yang direkomendasikan. Ya, nama-nama yang dinisbahkan kepada Allah, Abdullah ya. Kemudian Abdul, misalkan nama Asmaul Husna ya, Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, apalagi ya. Tapi jangan kasih nama Asmaul Husna tanpa awalan Abdu ya Pak ya. Nanti dikasih nama Rahman. Nah, orang dulu itu suka namanya Rahman, Rahim, Jabbar. Nah, itu nama Allah. Tidak boleh dipakai oleh kita. Kecuali di depannya dikasih Abdu. Abdu itu artinya hamba, budak, kawulo. Ya, kawulo. Kabulah katanya orang Madura. Kabulah. Ya, kawulo. Abdullah. Muttafaqun alaih, hadis ini disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini menarik Bapak-Ibu sekalian, ya. Memang dalam hadis Nabi itu banyak sekali hikmahnya ya. Memang belajar sabar ini. Ini istri yang luar biasa, betul. Bisa mengatur perasaan emosi dirinya dan bisa mengatur perasaan suami, emosi suami. Biasanya orang kan kalau sedih itu kan kelihatan sekali. Ini sampai bisa seperti itu. Subhanallah gitu ya. Ini penting ya. Ini namanya manajemen. Ilmu manajemen hati, manajemen kolbu, manajemen perasaan. Ibu-ibu, emak-emak itu kan paling baper itu, mudah terbawa perasaan ya. Bisa gitu. Tapi kalau bisa memanage perasaan itu, emosi ya, itu luar biasa. Artinya bisa meletakkan di tempat yang sesuai. Wa fi riwayatin al-Bukhari, dalam riwayat Imam Bukhari, qala Ibnu Uyainah, ya, berkata Ibnu Uyainah, faqala rajul min ansar faraitu tis'ata auladin kulluhum qad qara'ul Qur'an. Lanjutannya ya, Ibnu Uyainah bercerita ya, menjelaskan lanjutan hadis tadi, faqala rajulun minal ansar, ada orang dari Ansor bercerita tentang putra-putri atau cucu-cucu dari siapa tadi? Abu Talha dan Ummu Sulaim yang tadi. Jadi Abu Talha dan Ummu Sulaim itu kan melahirkan anak laki-laki namanya Abdullah. Ya. Lalu Abdullah ini Bapak Ibu sekalian, ini punya anak-anak yang semuanya faraitu tis'ata auladin. Aku melihat, maksudnya orang yang cerita, yang orang Mansor itu, orang Madinah ini cerita bahwa Abdullah anaknya Abu Talha itu punya 9 anak. Kulluhum qad qara'ul Qur'an, semuanya adalah ahlul Qur'an. Subhanallah. Ini mustajabnya doa Nabi. Ya. Juga atas apa hebatnya si istri tadi, kesabarannya si istri itu berbuah manis, berbuah indah. Dari Abdullah yang dilahirkan ya, itu dia punya cucu semuanya jadi ulama. Pak, jadi ulama. Qad qara'ul Qur'an, yakni min auladi Abdullah al-Maulud, yakni putra-putranya Abdullah, anaknya Abu Talha dan Ummu Sulaim. Hasil malam pengantin tadi. Ya.
Mungkin begini Bapak sekalian, ya. Kita kalau dikasih ujian berat, berat, ya, sedih, ya. Tapi coba kita pasrahkan, ingat kalau kita beristirja inna lillahi wa inna ilaihi rajiun dan berprasangka baik kepada Allah. Ini mungkin ada hikmah. Ada apa? Ada sesuatu yang Allah siapkan gantinya yang lebih baik untuk saya. Kan kadang ngapunten ya, yang namanya sesuatu paling kita sayang, cinta itu ya sangat berkesan di hati dan jiwa kan. Sedih pastinya. Tapi ketika kita ingat itu milik Allah semuanya, itu semuanya adalah titipan kan begitu. Maka di lanjutan dari doa istirja itu Allahumma ujurni fi musibati wakhluf li khairam minha, ya Allah berikan aku pahala dari musibah yang menimpaku ini dan beri ganti yang lebih baik. Bisa jadi Allah menakdirkan untuk kita ganti yang lebih baik. Memang begitu cerita kehidupan itu. Ya. Ya Allah sudah takdirkan. Oleh karena itu bersikap wajar ya, dengan sabar, dengan tawakal, dengan ikhlas, berharap pahala kepada Allah, minta yang terbaik kepada Allah dan seterusnya adalah sesuatu yang harus kita ikhtiarkan, harus kita upayakan ketika tertimpa musibah. Wa fi riwayat dari Muslim, nah ini dalam versi yang lain, versi Imam Muslim, hadisnya berbunyi, mata ibnun li Abi Talhah min Ummi Sulaim, putranya Abu Talhah dari Ummu Sulaim ini wafat. Wa qalat li ahliha, maka istrinya berkata kepada keluarga besarnya, la tuhadditsu Aba Talhah bi ibnihi. Jangan kalian cerita apa-apa kepada suamiku Abu Talhah berkaitan dengan putranya yang wafat. Tolong ya, jaga perasaannya. Nanti kalau dia datang, kita berusaha untuk bersikap apa istilahnya, normal baik-baik saja. Hatta aku anak uhaditsu, sampai aku yang cerita kepada dia. Nah ini luar biasa Bapak Ibu sekalian. Ini juga pelajaran bagi kita, ya. Siapa sih orang yang paling dipercaya oleh suami? Istri, kan begitu ya. Kecuali dia mewakilkan kepada seseorang. Itu nih Pak. Tapi kalau sudah dipeseni begitu, ya sebaiknya yang lain diem. Jangan ngasih bocoran, ya. Karena nanti versinya bisa berubah, beda nanti itu. Bisa kacau juga nanti. Tolong ya, bapak-bapak, ibu-ibu jangan cerita ya. Begitu ya. Kalau saya nikah lagi, itu jangan. Misalkan, biar saya saja yang ngomong sama istri misalkan. Nah ini istri Abu Talha bilang sama keluarga besarnya, jangan cerita tentang kematian putranya Abu Talha sampai saya yang bicara. Faja'a, ketika Abu Talha datang, faqarrabat ilaihi asya'an fa'akala wa syariba. Sahabat tadi dihidangkan makanan dan minuman, dia makan. Summa tasanna'at lahu asana makanat tasanna'u qabla dzalik. Ya seperti yang tadi lah, ya, malam pengantin seperti biasanya gitu ya. Fa waqa'a biha. Falamma an ra'at annahu qad syabi'a wa asaba minha, qalat ya Aba Talha. Ketika sudah kenyang, setelah selesai, ya, maka bilang istrinya, wahai suamiku Abu Talha, ara'aita law anna qauman a'aru 'ariyatahum ahla baitin fa talabu 'ariyatahum. Ya. Dia bilang begini. Ini bahasanya luar biasa ini, dengan versi yang berbeda. Wahai suamiku, jika ada orang yang dia meminjamkan sesuatu kepada kita, kemudian mereka memintanya, apa yang harus kita lakukan, begitu ya? Apakah kita tahan atau kita kembalikan? Ya, dikembalikan. Qala la wa qalat fahtasib ibnak. Maka si istri bilang, kalau begitu berharaplah pahala atas kematian anakmu. Jadi si istri ini memberikan sinyal dengan bahasa tadi itu, kalau ada orang ngasih pinjaman,
ada kaum yang meminjamkan sesuatu kepada kita, lalu mereka memintanya kepada kita, bagaimana sikap kita? Jadi kembalikan. Ah, mintalah pahala kepada Allah ya atas musibah yang menimpa anakmu. Qala faghadiba. Lalu suaminya nih, ya, kalau ini Pak, lebih detail. Faghadiba. Ada rasa marah. Abu Talha marah. Agak marah dia, marah. Ghadiba itu marah. Summa qala, dia berkata pada saya, taraktini hatta idza talattahtu. Tolong tinggalkan aku. Ya. Sampai aku bisa berpikir tenang, aku sampai bisa berpikir bisa mengembalikan lagi gitu, ya. Summa akhbartini bibni. Maksudnya tolong tinggalkan aku, kamu melakukan sesuatu yang itu apa ya, di luar dugaanku, sampai engkau memberikan aku makan, sampai engkau ya begitulah ya. Lalu kamu cerita tentang anakku begitu. Fantalaq hatta ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbara bima kana fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barakallahu fi lailatikuma. Lalu besoknya atau setelah itu dia pergi menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan cerita tentang kejadian itu, dan Nabi justru menjawab ceritanya Abu Talha itu dengan doa, semoga Allah memberkahi malam kalian berdua gitu. Qala fahamalat. Anas cerita bahwa istrinya ini hamil. Maksudnya Anas kan yang apa tadi yang cerita ya hadis ini. Fahamalat qala wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin wa hiya ma'ahu wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza atal madinata min safarin la yatruquha turukan fadanu minal madinah wa darabaha al-makhadu fahtabas 'alaiha Abu Talha wa antalaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqulu Abu Talha innaka la ta'lamu ya rabbi annahu yu'jibuni an akhruja ma Rasulullah idza kharaja wa adkhula ma'ahu idza dakhala wa qad tabastu bima tara. Ya, masyaallah muslimin rahimakumullah. Jadi setelah dia hamil begitu, kemudian wa kana Rasulullah idza atal Madinah wa kana Rasulullah fi safarin wa hiya ma'ahu, dan Nabi melakukan sebuah safar perjalanan dan dia si istrinya ini juga bersama bersama suaminya, bersama Abu Talha. Wa kana Rasulullah idza atal Madinah min safarin la yatruquha turuqan fadana minal Madinah fadarabal makhab. Ketika perjalanan ya safar bersama Nabi ini, akhirnya Ummu Sulaim melahirkan ya. Jadi ini lebih detail lagi kisahnya, melahirkan di dalam perjalanan tadi ya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Sampai akhirnya melahirkan ya normal begitu. Faqat li ummi ya Anas la yurdi'hu ahadun hatta taghdu bi ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa amma asba'ih matalan fantalaqat bihi ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dzakarat amam al-hadits ya. Jadi sampai pada kisah bagaimana Nabi tadi memberikan nama tadi ya. Jadi hanya lebih lengkap saja kisahnya. Intinya masyaallah muslimin rahimakumullah, akhlak yang luar biasa, adab yang luar biasa dari seorang istri ya di sini. Kesabaran yang luar biasa. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Memang bisa jadi ya hebatnya anak-anak itu karena hebatnya orang tua. Hebat dalam tanda kutip di sini adalah bisa jadi orang tuanya memang memiliki karakter yang luar biasa. Ya, karakter yang luar biasa dari kesabarannya mungkin ya Pak ya, ketawakalannya, keikhlasannya. Kita pernah mendengar masyarakat muslimin ada kisah yang sangat legendaris ya. Ini fakta. Ya, dan ini menjadi bukti bahwa orang tua yang soleh itu akan melahirkan generasi anak turunan yang soleh. Dan itu terjadi di zaman Umar bin Khattab ya Pak ya. Waktu Umar menjadi khalifah, beliau inspeksi, beliau keliling rumah-rumah warga. Jadi beliau memastikan setiap warga itu tidur nyenyak, tidak dalam kondisi lapar. Itu satu. Memastikan tidak ada masalah. Ya, mungkin juga termasuk kebiasaan Umar ini. Kebiasaan yang dilakukan oleh Umar sendiri. Beliau ingin tahu bagaimana kondisi rakyat. Jadi beliau tidak tidur kecuali sudah memastikan rakyatnya dalam kondisi aman. Nah, suatu ketika beliau keluar kan, bersama Aslam.
Ya. Masyaallah muslimin rahimakumullah, beliau keluar kemudian sampailah di sebuah tempat yang itu konon diceritakan dalam hadis itu adalah rumah pemilik dari rumah dari seorang ibu dan anak penjual susu, ya kan? Luar biasa di situ Umar mendengarkan percakapan antara ibu dan anak. Si ibu minta agar susunya itu dicampur air. Sedangkan si anak bersikeras, bersikukuh tidak. Wah ibunda, tidak, saya tidak, jangan. Kita ini nggak boleh jualan menipu orang, nggak boleh. Tidak apa-apa, Umar nggak akan lihat. Ya. Umar tidak akan tahu bahwa kita ini nyampur susu. Banyak orang yang nyampur susu. Toh juga susu mahal sekarang. Alasan-alasan yang lain lah disampaikan oleh si bunda untuk meyakinkan ya si anak. Tapi si anak bersikeras, bersikukuh, jangan boleh. Ini adalah kecurangan. Ya. Memang Umar tidak bisa melihat apa yang kita lakukan, tapi Tuhannya Umar, Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Sampai pada kata-kata itu Umar tuh terkejut, Pak. Dek langsung, subhanallah, ada orang, ada rakyatku yang dia lebih takut pada Allah daripada takutnya kepada aku. Rumah itu ditandai sama Umar, rumah pojokan nomor 22 ya. ya, jalan Serayu ya. Seterusnya. Diingat sama Umar. Habis itu dia pulang. Tertanam dalam benak Umar, subhanallah, ada anak gadis yang subhanallah takut sama Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ibunya merayu kayak apa, dia teguh, berarti anak ini anak yang baik, anak yang soleh. Lalu dia bertanya kepada anak-anaknya Umar, siapa di antara kalian yang siap menikah? Lalu di antara putra-putra Umar ini ada yang mengatakan, saya wahai ayah. Baik, kalau begitu insya Allah saya ada calon. Ayo pergi ke jalan Serayu ya, rombongan besok. Gitu. Masyaallah muslimin rahimakumullah, langsung dilamar sama Umar. Diminta. Kaget Pak ibunya itu. Kok bisa kenal sama anak saya? Kok tahu? Ya ceritanya ya itu tadi. Ya. Dan pernikahan wanita gadis ini, penjual susu ini dengan putranya Umar itu melahirkan anak yang luar biasa, namanya Umar bin Abdul Aziz, Pak. Itu, Pak, ya. Saya kok lupa namanya ibunya itu, ya. Jadi ibunya itu adalah putri penjual susu dan suaminya itu adalah putranya Umar. Ya. Saya kok lupa dua-duanya namanya siapa gitu. Sering-sering ya diceritain ke anak-anak begitu. Ya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Sama ya kisah dengan Abu Thalhah dan Ummu Sulaim yang luar biasa tadi tentang bagaimana kesabaran terutama si istri ya. Si istri. Kan kalau kita perhatikan tabiatnya wanita itu kan memang lemah ya, keras perasaannya, kemudian ya semacam-macam lah gitu ya. Beda dengan laki-laki. Laki-laki sudah gitu kan gitu. Selesai kan gitu. Tapi kalau ibu itu kadang dipikir gitu kan ya, enggak selesai kan. Tapi ini luar biasa ya, menunjukkan bahwa ketika wanita itu sudah bersanding dengan iman dan ilmu ya, kesabaran tawakalnya luar biasa, maka Masya Allah buah manisnya adalah di kemudian hari dia mendapatkan balasan yang menyejukkan hatinya. Putranya Abdullah punya anak, punya turun, punya cucu yang semuanya jadi ulama. Qad qara'ul Qur'an. Subhanallah. 9, Pak. Kalau kita kan maksimal berapa nih? 19 ya. 9. Kalau dulu banyak-banyak Bapak Ibu ya. Kakek-kakek kita gitu tuh punya putra-putri ya banyak-banyak. Baik, masyaallah muslimin rahimakumullah, intinya begitu ya. Intinya ikhlas ya. Penjelasan dari hadis tadi masyaallah muslimin rahimakumullah. Oh ya, ini ada bagian yang tapi nggak apa-apa, saya skip saja. Penjelasan begini, keutamaan sabar dan pasrah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya orang yang melakukan hal ini diharapkan memperoleh ganti di dunia dan pahala di akhirat. Sebagaimana dalam doa
istirja. Allahumma ujurni fi musibati wa akhlif li khairam minha. Ya Allah, berilah aku pahala dari musibah yang menimpaku dan beri ganti yang lebih baik darinya. Kemudian yang kedua, diperbolehkan menghibur diri terhadap musibah yang menimpa. Artinya jangan berlarut-larut, ya. Segera dialihkan ke yang lain. Karena sedih boleh, tapi jangan berlarut-larut. Ya. Sedih yang berlebihan, berlarut-larut itu juga bisa menimbulkan penyakit, Bapak sekalian, ya. Penyakit kejiwaan. Kalau udah penyakit kejiwaan, ya healingnya itu berat gitu. Pengobatannya ini susah gitu, ya. Harus juga, harus total juga gitu. Makanya trauma itu istilahnya, trauma itu jiwa, Pak. Nauzubillah ya, semoga tidak terjadi pada kita dan anak kita, ya. Dan intinya diperbolehkan menghibur diri dan memang dibolehkan agar apa? Sesuatu yang berdampak pada jiwa itu segera hilang. Contoh kalau di sini dalam kasus ini adalah istri berdandan untuk suami, ya. Jadi menghibur diri, mengalihkan. Tapi kan tidak wajar, Ustaz. Kan begitu ya. Iya, tidak wajar. Makanya ketika si istrinya Abu Talha Ummu Sulaim melakukan sesuatu yang tidak pada kewajaran pada umumnya untuk berusaha menutup sesuatu yang bisa menimbulkan sedih suaminya, itu ini luar biasa gitu loh maksudnya. Ya. Inilah letak luar biasanya begitu. Ya. Yang kedua adalah kesungguhan istri. Kesungguhan istri untuk menghibur suami atau sesuatu yang mendatangkan maslahat untuk suami. Ya. Ya. Jadi ini pelajaran yang luar biasa yang kita ambil. Kemudian yang kedua, yang berikutnya adalah diperbolehkannya atau disyariatkan menggunakan bahasa-bahasa atau istilah sindiran atau kiasan, ya, yang memberi pemahaman lain ketika dalam kondisi berat, sulit. Jadi jangan to the point. Contoh ini, subhanallah banyak yang melakukan ini, biasanya gini. Nah, ini ada cerita sekalian. Ada pengurus pondok itu mendapat telepon dari keluarga santri bahwa bapaknya meninggal. Lalu pengurus pondok menghubungi bagian kesiswaan atau kesantrian, tolong panggilkan santri ini, siswa ini. Dipanggil. Setelah itu nyampe di kesantrian dibilangin, nak, kamu disuruh pulang, ada sesuatu, ada penting katanya keluarganya. Jadi anak ini nggak tahu, nggak ngerti apa-apa kalau bapaknya meninggal. Sudah diantar pakai mobil sampai ke rumahnya. Pas sampai di depan. Jadi di selama perjalanan itu supirnya sama ustadznya itu menghibur, diajak ngobrol. Kamu habis ini mau kemana? Oh, saya mau ke sini, cerita. Udah. Gimana pondoknya? Gimana hafalannya? Gimana pelajarannya? Enak enggak makanannya di pondok? Wah, enak Ustaz. Diselimur no terus. Sampai di depan rumah ada orang rame-rame, ada bendera la ilaha illallah warna hijau berkibar. Udah lain berubah, ya. Air mukanya berubah. Ada apa gitu? Ya. Udah diantar gitu, ngerti kalau ada yang meninggal. Nah, masyaallah muslimin rahimakumullah, sama seperti itu. Jadi apa ya? Intinya berusaha menghibur orang yang tertimpa musibah atau menyampaikan sesuatu itu tidak to the point, ya, atau dengan bahasa lain atau bahasa sindiran untuk menghindarkan itu tadi, ya, sesuatu yang mungkin tidak mengenakkan. Kemudian yang terakhir, karena sudah masuk Isya, orang yang pelajaran yang sangat penting adalah orang yang meninggalkan sesuatu karena Allah atau ikhlas meninggalkan sesuatu karena Allah, maka pasti Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Itu rumus. Jadi kalau kita kehilangan sesuatu dan kita ikhlaskan, pasti Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Nah, jadi sama juga kita meninggalkan sesuatu karena Allah, ya. Itu haram, apalagi sesuatu yang haram, maka Allah akan ganti dengan sesuatu yang lebih baik, yang halal, yang berkah, yang banyak,
ya, dan mendatangkan kebaikan untuk kita dan keluarga kita, insya Allah. Yang penting kita ini yakin, ikhlas, Allah pasti beri ganti yang halal, yang baik. Ini haram saya tinggal. Atau kalau kehilangan sesuatu yang itu baik, ya, itu tadi kayak tadi terkena musibah atau apa, dan kita ikhlas, tawakal sama Allah, ya, insya Allah Allah akan gantikan yang lebih baik. Bisa jadi apa? Keimanan, ketakwaan, kesabaran kita meningkat, ya. Begitu juga cara pandang kita terhadap dunia dan musibah ini juga baik. Dunia cuma sementara. Ini di dunia cuma seperti ini, ujian-ujiannya seperti ini dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Menyambung cerita tadi keberhasilan sahabat yang bisa memimpin generasi berikutnya menjadi ulama atau ahli ilmu. Kalau diterapkan dalam kondisi sekarang, mendidik anak atau mendidik murid itu apa selain ilmu, ya kita dapat dengan ilmu, diisi dengan ilmu, apa juga dengan adab. Ya. Okay. Jadi pendidikan itu 3 Pak, komponennya. Okay. Taklim, takdib, tarbiyah. Kalau ada yang menyebut 3. Taklim menyampaikan ilmu, takdib mengadabkan, menjadikan dia beradab, tarbiyah dibina. Sebetulnya tarbiyah itu sama dengan ngerawat, robba yurabbi tarbiyah, ya. Jadi orang yang berilmu itu harusnya beradab, gitu Pak, ya. Terus orang yang dididik seharusnya dia berakhlak, semakin berakhlak dan seterusnya. Tadi apa Pak intinya pertanyaannya? Kelewat. Beradab. Ilmu Okay. yang diisikan kepada anak atau murid, atau nggak sebaiknya disertai dengan adab. Iya, okay. Iya benar. Jadi ilmu itu harusnya menjadikan orang itu beradab. Apa sih adab? Adab itu begini Bapak Ibu sekalian. Orang tahu posisi dia sebagai anak, ya, bagaimana posisinya anak kepada orang tua, itu namanya adab. Adab itu identik dengan adil. Orang yang beradab pasti adil. Makanya dalam Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Luar biasa Pak, ya. Itu bukan ulama sing bikin loh Pak, ya. Ulama kalau bukan orang yang ngerti agama, ngerti Quran, ngerti hadis, itu susah itu bikin kemanusiaan yang adil dan beradab. Orang yang adil pasti beradab. Orang yang beradab pasti adil. Karena adab itu orang yang tahu posisi. Contoh, saya murid, bagaimana akhlak sikap saya kepada guru? Ya begitu. Saya anak, bagaimana sikap saya kepada orang tua? Kalau saya pemimpin, bagaimana adab saya kepada rakyat? Itu ditulis dalam Pancasila tapi nggak dipraktekkan, ya, nggak adil, nggak beradab. Wis nggak adil ya nggak beradab bisa. Nah ini, jadi memang konten isi dari pendidikan itu ada Pak, ada. Adapun keahlian, ya, keahlian itu ya sesuatu sesuai kebutuhan dia. Kan jarang orang tuh ahli semuanya, ya ngelas bisa, ngecat iso, ya jarang. Sesuai dengan kebutuhan dia. Passion lah bahasa kita tuh. Passionnya apa sih? Saya bisanya masak, ya sudah. Jenengan fokus di masak. Karena orang yang ngecat butuh makan, kan begitu? Kan begitu kan? Setelah itu yang lain-lain silakan mau jadi apa. Itu sesuai dengan keahlian bidang. Tapi adab itu nggak bisa ditawar. Orang kalau sudah nggak beradab, ya, orang nggak punya akhlak, nggak punya attitude yang baik, etika, ya pasti di mana-mana dia jadi masalah. Gitu. Maka inti dari pendidikan, maka benar. Tadi saya bilang taklim, takdib, ya, tarbiyah. Itu satu paket. Di taklim diajari otaknya, dikasih pengetahuan, dikasih arahan. Takdib agar dia menjadi orang yang beradab.
semakin tinggi luas pengetahuannya, semakin baik akhlaknya, semakin ngerti mana yang baik, mana yang salah, mana yang halal, mana yang haram. Begitu. Bukan kemudian sembarangan, sembrono, enggak. Ya, itu kan jadi mesin penghancur nanti itu. Ya, ilmunya banyak, pengetahuan tentang teknologi ngerti banyak, tapi nggak punya akhlak, wah jadi mesin penghancur. Gitu. Gitu. Kemudian tarbiyah. Tarbiyah itu diterjemah pendidikan, tetapi lebih kepada pengasuhan. Ya, pengasuhan. Jadi kedekatan, kemudian perhatian itu tarbiyah. Ya. Tidak sekedar dikasih ilmu cekoi buku, ocon, gitu ya. Enggak. Tapi manusia itu diperlakukan layaknya manusia. Gimana? Diperhatikan, ya kan? Diberi kasih sayang, diberikan eh, perhatian dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itu Pak, nggih. Maka ini menjadi PR sekarang kurikulum merdeka, besok kurikulum apa lagi, tapi ada yang lupa. Dulu saya ingat, saya bukan bela-belain Pak Anies, enggak. Ini bukan kaitannya dengan Pilpres, enggak. Pak Anies tuh punya namanya dulu kurikulum karakter. Kenapa itu kok sekarang nggak dimunculin lagi? Kurikulum karakter itu. Karakter itu dulu masih ingat saya tahun 2000 berapa itu. Ya 2018 atau berapa 2000. Pokoknya waktu Pak Anies jadi menteri pendidikan ya. Kan sempat jadi menteri pendidikan Pak Anies. Jadi beliau munculkan kurikulum karakter. Karena karakter itu sesuatu yang adab ya, akhlak ya kalau bahasa kita itu. Itu penting sekali. Ya. Dan dengan pilih mana pekerja yang berakhlak atau yang kurang ajar, pasti pilih yang berakhlak Pak ya. Mungkin kalau kemampuannya biasa-biasa bisa dikursuskan gampang ya Pak, tapi kalau akhlak ini kursusnya di mana? Ada kursus akhlak Pak? Ustadz Agil datang ke rumah ya, nanti saya tak kursuskan anak saya akhlak. Jarang. Kursus matematika, fisika, biologi, bahasa Inggris. Tapi kalau kursus adab akhlak ada? Ada Ustaz, ada. Di pesantren mungkin gitu ya. Ya, di sekolah gitu kan. Nah, itu perlu diperhatikan Bapak sekalian. Jadi itu tugas berat ya. Semoga tidak membuat kita takut ya, tapi tugas utama yang harus kita emban bersama ya. Akhlak itu harus ayo kita munculkan. Saya senang sekali lihat anak-anak sopan sama orang tua, lewat depan orang tua dia nunduk ya. Dia mempersilahkan yang tua untuk duduk lebih dulu. Dia kalau duduk kemudian ada orang tua yang sepuh-sepuh itu butuh tempat duduk, dia bangun kemudian dipersilahkan, luar biasa. Dulu ya Pak ya, sekarang nggak ada katanya, naudzubillah. Sekarang aduh Pak, jadi anak-anak yang egois pegang HP, wah nggak tahu ini bapak-bapak pegang tongkat ya di bis berdiri lama dia asik aja pegang HP-nya. Aduh ini nggak punya perasaan ini, nggak punya hati. Ini bapak-bapak sudah sepuh batuk-batuk lagi, gitu ya. Nggak dipersilahkan duduk. Allahu a'lam bishawab. Ini di mana Pak kita bisa menemukan pelajaran itu? Kalau bukan dari agama kita. Ayo kita bareng-bareng. Ya. Kalau tadi saya bilang kursus bahasa Inggris di mana-mana, tapi kursus akhlak adab di mana carinya? Ya, di mana? Makanya ini mahal, mahal sekali. Oleh karena itu, gih, monggo kita sarang-sarang nih Pak, gih, hidupkan lagi akhlak adab itu. Gimana caranya? Tegur anak-anak kita, dibiasakan, diajari dengan ayo akhlak sopan santun dengan lemah lembut, dicontohkan, ya, dicontohin dan seterusnya. Wallahu a'lam. Cukup gih? Subhanakallah bihamdik, syukur la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.